Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kembali di sore yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita di majelis yang mulia. Kita ada di dalam majelis Al-Quran. Bersama-sama kita pelajari qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, sore yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran dari Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kita sampai pada surat Al-Kafirun. Ya, sampai pada surat Al-Kafirun. Sebelum kita kaji tafsirnya, para bunda rahimakumullah, mari kita baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum
ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ini para bunda rahimakumullah surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kul ya ayyuhal kafirun. Kul, katakan wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, wahai kaum musyrikin, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, demikian juga kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, atas kalian agama kalian dan untukku agamaku. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, inilah surat Al-Kafirun, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tauhid kepada Allah. Apa itu tauhid, para bunda? Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam beribadah. Tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat ini, surat Al-Kafirun, bahwa aku tidak akan menyembah yang kalian sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian diulang 2 kali. Aku tidak menyembah sesembahan kalian, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian ditutup di akhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari tafsirnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan ilmu untuk kita semuanya. Allah bukakan pemahaman di dalam hati kita semuanya, sehingga kita membaca surat Al-Kafirun, kita memahami terjemahnya, tafsirnya, ya, serta pelajaran yang ada di dalamnya. Surat Al-Kafirun yaitu surat yang ke-109 dari 114 surat. Al-Kafirun ada di surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun berisi 6 ayat.
Para ulama berbeda pendapat ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ibnu Katsir menguatkan ini surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka disebut surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Saudari-saudari rahimakumullah, surat Al-Kafirun ini disebut juga surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, surat Al-Kafirun nama lainnya surat Qul ya ayyuhal kafirun. Demikian juga nama lain dari surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ada dua. Ya, surat Al-Ikhlas ada dua. Surat Qul huwallahu ahad, dan surat yang kedua surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, jadi surat Al-Ikhlas yang biasa disebut itu surat Qul huwallahu ahad, namun juga nama lain dari surat Al-Kafirun adalah surat Al-Ikhlas. Kenapa? Dua-duanya menyebutkan Al-Ikhlas. Insyaallah surat Al-Ikhlas kita pelajari ya biidznillah. Itu surat yang ke-112. 3 surat yang terakhir, ya, surat Al-Ikhlas itu 112. Surat yang ke-113 itu surat Al-Falaq, dan surat yang terakhir surat 114 itu surat An-Nas. Ya, 3 surat yang terakhir ini penutup dari bahasan tafsir kita insyaallah. Sebelum kita pelajari Al-Ikhlas yang itu Qul huwallahu ahad, kita pelajari Al-Ikhlas yang pertama, yaitu surat Qul ya ayyuhal kafirun. Dan kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Ya, surat Al-Kafirun disebut surat Al-Ikhlas karena dua-duanya itu mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dua-duanya mengkhususkan pembahasan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Maka dua-duanya disebut dengan Al-Ikhlas. Namun ternyata berbeda antara Al-Ikhlas yaitu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, ternyata berbeda. Para bunda rahimakumullah, yang pertama, surat Al-Kafirun disebut dengan surat Al-Ikhlas karena surat ini berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah secara amal, secara praktek. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi SAW, Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah secara amalan, secara praktek. Amalan badan kita berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah. Badan kita, anggota badan kita tidak tunduk, tidak rukuk dan sujud, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, maka disebut Al-Ikhlas. Pripun jelas mboten para bunda?
Kenapa dinamai Al-Ikhlas? Karena mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ia mengesahkan, mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah. Tapi pada surat Al-Kafirun mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan anggota badan. Yang kedua, surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad. Ya, ini berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah secara keilmuan, secara keyakinan. Kalau tadi badan, dalam surat Al-Kafirun, badan tidak akan tunduk, tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ini mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keilmuan, dengan keyakinan dan hati. Coba sedikit kita sebutkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dialah Allah tidak ada yang serupa dengannya. Maka di sini mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah dari sisi keyakinan, dari sisi keilmuan, di mana hati kita meyakini, ya, ilmu kita, hati kita meyakini bahwa yang Maha Esa hanya Allah, yang berhak diibadahi hanya Allah, selain Allah tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Jadi sama-sama Al-Ikhlas. Bisa kita fahami para bunda? InsyaAllah sakit ya. Jadi sama-sama Al-Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu menjadikan satu. Dia mengikhlaskan sesuatu, yaitu mengikhlaskan kepada Allah, artinya menjadikan satu hanya untuk Allah dalam masalah ibadah. Ya, maka disebut dua-duanya adalah Al-Ikhlas. Dua-duanya mengkhususkan tauhid kepada Allah. Yang satu berkaitan tauhid dari anggota badan kita beribadah hanya kepada Allah. Yang Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad menjadikan ibadah keyakinan di dalam hati. Ya, ilmu yang ada di dalam hati kita meyakini bahwa tidak ada yang Maha Esa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Jadi tambahan pemahaman kita, ilmu kita bahwa surat Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Namun ada tambahan, surat Al-Kafirun juga dinamai dengan surat Al-Ikhlas yang kedua, ya, kalau mau lebih mudah. Surat Al-Ikhlas yang kedua. Jadi ada dua surat Al-Ikhlas. Keutamaan, tayyib. Poin selanjutnya, keutamaan dari surat Al-Kafirun. Ya, keutamaan dari surat Al-Kafirun nanti dalam kitab yang kita pelajari, ya, bisa kita baca kembali. Keutamaan surat Al-Kafirun, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat Al-Kafirun di dalam salat maupun di luar salat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat Al-Kafirun di dalam salat dan di luar salat. Rasulullah bersabda, "Ni'matis suratan." Betapa
indahnya dua surat. Betapa indahnya dua surat. Yaqra'u bihima fi rak'atain qabla al-fajri. Dua surat yang dibaca dalam salat sunnah qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar, yaitu kata Nabi, Qul huwallahu ahad wa Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, Qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama baca apa? Qul huwallahu ahad. Pripun? Oh iya, tidak masalah, boleh. Boleh ya. Iya, sudah otomatis ya. Masya Allah nji. Ya, dalam hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah menyebutkan, ya, Qul huwallahu ahad, dan rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. J. Namun ini dua-duanya benar ya para bunda. Kalau mau dibaca Al-Kafirun dulu boleh. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ini hadis yang kedua. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa menghitung betapa banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atain ba'dal maghrib wa fi rak'atain qabla salatil fajri. Tidak terhitung betapa seringnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, yaitu yang pertama ba'diyah maghrib, salat sunnah ba'diyah maghrib, dan yang kedua salat sunnah qabliyah subuh atau fajar. Nah, dalam riwayat ini sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud menyebutkan rakaat pertama surat apa? Surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua baru Al-Ikhlas. Ya, oleh karenanya ini tidak masalah mana yang duluan, tapi surat ini selalu digabungkan oleh Nabi SAW. Termasuk ba'diyah apa tadi? Ba'diyah maghrib. Setelah, kalau salat witir, yang pertama al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Baru kemudian iya Al-Ikhlas ya. Ini Sabbihis, sampun hafal dereng para bunda? Insyaallah ya, alhamdulillah. Ya, demikian di salat witir. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana yutiru Rasulullah qalat yaqra'u fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat witir pada rakaat yang pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang keduanya setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Wa fi tsalitsah bi qul huwallahu ahad. Rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidzatain. Dalam riwayat yang lain disebutkan rakaat ketiga
selain membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, langsung disambung dengan Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidhatain. Jadi rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sampai di sini selesai. Boleh juga rakaat ketiga ditambahi 2 surat Al-Mu'awwidhatain, 2 surat yang menjadi perlindungan, 2 surat memohon perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi baca 3 surat. Bagaimana caranya? Diselai dengan basmalah ya. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai selesai. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Selesai baru Allahu akbar untuk ruku' ya. Jadi dalam satu rakaat boleh tidak lebih dari 1 surat? Boleh. Para imam di Masjid Nabawi, Masjidul Haram ya, kalau sudah sholat tarawih, ya sholat tarawih bacaannya sudah juz-juz yang terakhir, dari mulai ya juz 28 ya 29 30 ya, ini menggabungkan banyak surat ya, karena bacaannya panjang ya. Kalau 1 surat 1 rakaat ya pendek sekali ya. Jadi dan Rasulullah SAW juga demikian. Ia membaca beberapa surat di dalam 1 rakaat. Seperti yang pernah kita sampaikan, 1 rakaat Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, masih disambung. Surat An-Nisa masih disambung. Surat Ali Imran. 1 rakaat hampir 5 juz. Itu kalau dihitung itu 4,5 juz. Ya, Rasulullah SAW salat malam. Rasulullah salat malam itu 1 rakaat baca 4,5 juz. Masya Allah. Ya ini ya, jadi semakin kita pelajari Al-Quran dan hadis, ya buat kita banyak amalan-amalan yang itu buat kita tidak aneh ya. Kalau yang tidak mau bermajelis ilmu, mungkin ada imam yang baca dalam 1 rakaat 2 surat, mungkin sudah pada ribut ya. Iki piye to imami gitu ya. Padahal dia sendiri yang nggak paham ya. Iya, jadi alhamdulillah Allah bimbing kita semuanya untuk bermajelis ilmu ya. Sehingga hadis-hadis kita baca itu banyak sekali kita mengambil faedah. Ya, dahulu kami waktu masih di pesantren para bunda, ya setingkat SMA, ya belajar hadis itu comot-comot dari kitab-kitab hadis ya. Kemudian alhamdulillah bisa belajar di kota Nabi, belajar di Madinah, kemudian belajar langsung dari para guru ya, para syekh. Ya, saya mengambil jurusan hadis selama 4 tahun ya, dan 1 tahun itu subhanallah, di tahun pertama kami belajar Sahih Bukhari, tahun kedua belajar Sahih Muslim, khusus yang hadis ya, kitab hadis. Kemudian di tahun ketiga itu Abu Dawud dan An-Nasai. Kemudian 2 kitab hadis, Sunan Abi Dawud dan Sunan Nasai. Di tahun terakhir Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Ya, kalau tidak salah urutannya demikian. Jadi 6 kitab atau kutubus sittah, 6 kitab hadis itu dipelajari dalam 4 tahun. Ya, hampir semua hadis atau kebanyakan hadis kami pelajari, dibaca sanadnya, kemudian belajar bagaimana sanad ini sahih ataukah hasan ataukah dhaif ya, dipelajari semuanya. Kemudian belajar fikih hadisnya. Itu banyak sekali yang kami jumpai.
Sudah dari pesantren saja membaca hadis seperti itu banyak sekali yang belum pernah kami baca, yang belum pernah kami pelajari, ya, seperti itu. Ya, jadi semangat kita mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis itu jangan sampai kemudian merasa sudah pinter, ya. Ampun, ya. Jangan sampai merasa saya sudah lama belajar, saya sudah lama di majelis ilmu. Kita masih sedikit ilmunya, ya. Jadi terus belajar, ya. Sehingga tidak ada dalam hati kita perasaan kita sudah hebat, sudah banyak ilmunya, jangan. Ketika kami lulus, kami berkunjung ke rumah-rumah guru-guru kami, ya. Pamitan, ya, sekalian pamitan. Kami sudah selesai, sudah mau pulang kembali, ya, sudah tidak balik ke sana untuk belajar di kampus, ya. Salah satu guru kami itu menasihati, kalian selama ini belajar 4 tahun, 5 tahun di kuliah, di bangku kuliah, yang kalian pelajari itu baru kunci-kuncinya, katanya. Kalian pulang itu hanya bawa kunci, katanya. Dengan kunci kalian membuka, kemudian kalian buka, disitulah ilmu sebenarnya, katanya. Subhanallah, ya, sudah mondok, ya, sudah 4 tahun kuliah, ya. Pulang itu sama guru kami cuman dibilang kalian baru pegang kunci, katanya. Kalian belum punya apa-apa, baru pegang kunci. Silahkan nanti di rumah belajar lagi, katanya. Masya Allah. Ternyata benar seperti itu, ya. Jadi subhanallah, ilmu sangat luas, sangat luas. Makanya ketika membaca tadi surat Al-Ikhlas itu ada 2, ya. Buat kita mungkin baru, ya. Mungkin perasaan pengen menolak, ya kok iso-iso, ya Al-Ikhlas ada 2 gitu, ya. Dari mana itu ilmunya? Ya kita yang sedikit ilmu, ya. Bukan kita yang sudah tahu semuanya, kita yang sedikit ilmu, sehingga oh subhanallah. Ya ini, ya, para bunda, sehingga semangat untuk terus belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, karena itu sangat luas. Ilmu ternyata lautan yang sangat luas. Ini para bunda rahimakumullah, ketika melihat guru-guru kami, ya kami itu pulang seakan memang benar kami nggak bawa apa-apa. Ya, kami pulang dari sana itu selesai, ya, ambil S1 jurusan hadis tadi, pulang ke negeri ini, ke kampung halaman yang tercinta, ya, di kota Bantul. Itu benar kami nggak membawa apa-apa, sedikit sekali ilmu kami. Kenapa? Guru-guru kami itu luar biasa, mereka hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu mau dites, mau baca dari belakang pun bisa, gitu, ya. Kita kan baca urut, ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Mau dibalik pun bisa. Bahkan bukan mereka, teman-teman saya yang dari mungkin dari Maroko, dari Aljazair, ada yang dari India, dari Pakistan. Itu kalau diantara mereka kalau saling mengetes Al-Quran itu mengatakan, coba sebutkan ayat yang seperti ini dalam Al-Quran ada berapa? Iya, langsung dijawab sama yang lain, ada 5. Sebutkan, katanya. Pertama surat ini ayat sekian, yang kedua surat ini ayat sekian, yang ketiga surat ini ayat sekian. Saya di belakangnya yang menyimak itu domblong, Masya Allah. Ya, karena saya belajar agama selesai SMP umum, ya. SMP umum, saya di SMP Pleret 1, ya, Gondowulung, Jejeran, ya. Kampung saya Ngroso, Pleret, ya. Iya. SMA 1 semester saya belajar di SMA 8 Jogja, ya, Muja-Muju. 1 semester terus keluar masuk pondok, alhamdulillah. Nyantri, ya. Sudahlah, saya jangan di umum, saya pengen mondok, ya. Nah, dari situ saya mulai belajar agama. Sehingga memang belum selesai ngapal Quran, ya. Saya ke Madinah kalau tidak salah bawa hafalan 7 juz Al-Quran, ya. 7, baru 7. Dari 30 baru 7, ya. Kemudian ditambah di Madinah, alhamdulillah sekitar 12 juz, ya. Sekitar 12 juz bisa hafal, tapi tidak hafal semuanya. Sehingga lihat teman-teman yang hafalannya sangat kuat begitu, Masya Allah, luar biasa ilmu mereka. Apalagi guru-guru kami tadi yang kitab hadis,
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kutub sunan yang ada 4 tadi, itu para ulama hafal semuanya. Sedangkan kami, sedikit sekali hafalan kami. Sehingga benar ya, bahwa ilmu itu lautan yang sangat luas ya. Kami melihat para guru kami itu Masya Allah ilmunya luas sekali. Sedangkan kami hanya dapat bocoran-bocoran saja. Kami dapat sedikit saja dari ilmu ya, seperti itu, subhanallah. Sehingga monggo ini tadi sedikit mengingatkan ya, bahwa ternyata belajar ini tidak ada habisnya ya. Monggo para bunda, semakin sepuh semakin semangat ya belajar ya, insyaallah. Allahumma amin. Semangat kita ini mudah-mudahan itu yang menjadi bekal kita. Kita semangat belajar seperti ini kemudian dipanggil Allah, kira-kira bagaimana? Ridho tidak? Ridho ya, mudah-mudahan dipanggil Allah dalam keadaan cinta dengan ilmu ya. Maksudnya terus kita semangat istiqomah di atas ilmu kemudian dipanggil Allah ya, sehingga cinta ilmu itu menjadi bekal kita menghadap kepada Allah insyaallah ya. Allahumma amin. Kita lanjut para bunda rahimakumullah, tadi intermezzo ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah sebelum tidur qul ya ayyuhal kafirun. Kita pernah sampaikan para bunda 3 surat pendek tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas atau 3 kul, itu sehari semalam kita baca 18 kali. Sudah pernah kita sampaikan? Belum ya? Jadi 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas, itu sehari semalam kita baca berapa kali? 18 kali. Kita hitung setelah subuh, zikir setelah sholat subuh itu 3 kali, zikir pagi 3 kali, sudah 6 ya. Kemudian setiap kali selesai sholat ya, sholat duhur 1 kali berarti 7 kali, sholat asar 1 kali berarti 8 kali, zikir sore 3 kali berarti 8 tambah 3 11. Kemudian sholat maghrib setelah maghrib 3 berarti berapa? Ya, iya 14. Ditambah isya 1 kali, setelah sholat isya 1 kali, jadi 15. Sama 3 kalinya sebelum tidur. Iya bener ya, totalnya berapa? 18. Jadi minimal, artinya minimal baca, kalau tidak dibaca dalam sholat, minimal untuk zikir saja 3 kul itu sehari semalam kita baca berapa kali? 18 kali. 18 kali. Subhanallah. Ya, maka ya seorang muslim, seorang muslimah kalau menjaga ini ya sangat kuat penjagaan ya. Artinya godaan-godaan setan, ya seandainya ada waliyadzubillah, ada santet, ada sihir, ya insya Allah terjaga. Bagaimana tidak, bangun tidur sudah baca 3 kali, zikir pagi 3 kali, ya setelah duhur 1 kali, setelah asar 1 kali, sore zikir sore 3 kali, setelah maghrib 3 kali, setelah isya 1 kali, sebelum tidur 3 kali. Subhanallah, 18 kali. Adapun ayat kursi berapa kali? Ayat kursi 8 kali kalau ayat kursi. Iya, setelah sholat 5 waktu itu 5 kali ya, 5 kali sholat. Setiap kali selesai sholat di antara zikir setelah sholat baca ayat. Iya, berarti 5 kali nggih. 3 kalinya kapan? Zikir pagi, zikir sore, dan sebelum tidur 8 kali nggih. Iya, ini kita baca, kita jaga insya Allah. Mboten dipun dulit sinten? Insya Allah ya, setan nggak bisa mendekat. Ini orang soleh, ini orang baik, ini selalu jaga zikir insya Allah. Ya, jadi
hidup kita bahagia, hidup kita tentram, tidak gundah, tidak susah, ya hidup kita terjaga sekali. 3 kul kita baca masing-masing berapa kali? 18 kali. Ayat kursi sehari semalam kita baca 8 kali, Masya Allah. Pripun, hitungannya sudah jelas nggih? Ya, 18 kali. Jadi setiap kali selesai sholat itu dzikir setelah sholat tadi. Kemudian dzikir pagi baca lagi, dzikir sore baca lagi, sebelum tidur baca lagi. Iya. Nah, kata Nabi dalam hadis ini, bacalah sebelum tidur kuliah ayyuhal kafirun. Ada tambahan. Ada tambahan kata Nabi, sebelum tidur selain tadi 3 kul dibaca 3 kali, ayat kursi 1 kali, tambah 1 lagi apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ada tambahannya para bunda, apalagi? Sebelum tidur baca al-kafirun. Iya, baca al-kafirun. Tambahan ya. Tambahannya kata Nabi, sumanam ala khatimatiha. Tidurlah ketika Anda sudah baca al-kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirki. Sesungguhnya membaca al-kafirun itu menyelamatkan kita dari kesyirikan. Baca surat al-kafirun sebelum tidur itu menjaga diri kita untuk tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Ya, karena kita tadi ya mengatakan la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Ini bebas dari kesyirikan. Para bunda rahimakumullah, dalam riwayat yang lain itu juga dibaca di pagi hari. Jadi ada tambahan lagi dalam zikir pagi ditambah dengan al-kafirun. Jadi al-kafirun dibaca 2 kali sebelum tidur dan bangun tidur dalam zikir pagi. Atau kalau mau dibaca dengan zikir setelah sholat subuh juga boleh. Setelah azan. Setelah azan, doa setelah azan ya, baca sholawat baru kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Ada tambahan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini tambahan doa setelah mendengar adzan. Dan masih banyak doa yang lain ya. Masih banyak doa yang lain. Para bunda rahimakumullah, kita masuk sebab, ya masih ada waktu sedikit. Sebab turunnya surat Al-Kafirun. Kenapa turun surat Al-Kafirun? Asbab nuzul. Apa itu asbab nuzul? Sebab turunnya surat Al-Kafirun. Ternyata ini orang-orang musyrik sudah bingung. Orang-orang musyrik sudah bingung menghalang-halangi Rasulullah. Sampai ditawarkan kepada Rasulullah, engkau jangan mencela sesembahan kami, jangan menyeru kepada ya seruanmu. Kami siapkan engkau menjadi raja kami. Rasulullah menolak. Kami akan berikan harta yang melimpah untukmu. Rasulullah menolak. Kami siapkan wanita-wanita yang cantik untukmu. Rasulullah menolak. Bingung mau diapain ini Rasulullah, biar diam. Biar diam, tidak berdakwah. Ya, semua tawaran ditolak oleh Nabi SAW. Maka muncullah pikiran ini, kita tawarkan, ayo gantian. Kata mereka, wahai Muhammad, na'budu ilahaka sanatan wa ta'budu ilahana sanatan. Mereka muncul ide, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami menawarkan kepadamu,
kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun, kemudian setelah itu engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Kira-kira mau tidak? Ini jelas tidak mungkin ya. Kita menyembah Allah itu dengan segala yang kita miliki. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku, matiku semua untuk Allah. Itu ibadah kita kepada Allah. Sedang ibadah mereka kepada sesembahannya itu sangat rapuh. Orang-orang musyrik, kenapa mereka menyembah sesembahannya? Itu sebabnya sangat remeh, sangat kecil, sangat rapuh. Hanya sekedar kebutuhan duniawi. Kalau kita menyembah Allah, kenapa para bunda? Karena Allah segala-galanya, iya tidak? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki pada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang mengatur kita, segala-galanya. Bahkan segala sesuatu itu milik Allah. Itu kita menyembah Allah seperti itu. Hubungan kita kepada Tuhan kita itu hubungan yang tidak bisa dibayangkan bagaimana seorang hamba yang menghambakan dirinya dalam segala-galanya kepada Allah. Tapi itu beda dengan orang-orang musyrik ketika menyembah patung dan berhalanya. Kaum musyrikin itu patung-patung mereka buat sendiri. Ya, patung-patung itu dibuat sendiri. Bahkan banyak yang dibuat dari adonan. Banyak yang dibuat itu dari korma. Patungnya itu yang disembah itu dibuat dari korma, dari tepung, dari adonan, macam-macam dari makanan. Dalam keadaan mendesak mereka butuh, mereka makan. Nanti buat lagi. Ya, kormanya diambil dimakan karena posisi mendesak, mereka ambil, mereka makan kormanya, nanti buat patung lagi, buat sesembahan lagi, buat Tuhan lagi. Nah, kan coba hubungan dengan Tuhannya bagaimana, masa Tuhannya dimakan? Ya, Tuhannya dimakan, ini nggak masuk akal ya. Tapi buat mereka kenapa? Itu Tuhan-Tuhan yang banyak seperti itu memang warisan dari nenek moyang. Memang harus punya sesembahan. Kalau sudah dipakai, ya diambil lagi, dibuat lagi. Sampai suatu saat ada kisah anaknya masuk Islam duluan. Anaknya masuk Islam duluan. Itu patungnya diambil kemudian dimasukkan di comberan. Bapaknya tahu, dicari-cari di mana, tahu-tahu di comberan, langsung kaget, diambil, dicuci bersih, dikasih parfum lagi, ditaruh di tempatnya lagi. Itu terjadi sampai berkali-kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Setelah itu bapaknya bosan. Ini patung, ini sesembahan saya, Tuhan saya, kalau bisa menjaga diri ngapain juga saya ambil, katanya. Akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Kalau itu Tuhan ya harusnya bisa membela diri lah. Masuk dibuang di comberan diem saja. Ya, dibuang di comberan diam saja. Makanya subhanallah. Sehingga seperti ini kemudian ketika mereka menawarkan, ayo aku menyembah Tuhanmu 1 tahun, kalian menyembah Tuhan kami 1 tahun. Kira-kira mau tidak? Enggak bisa. Kita hubungan dengan Tuhan itu segala-galanya. Dunia akhirat kita bersama dengan Tuhan. Hidup kita bersama dengan Tuhan, segala-galanya bergantung pada Tuhan kita Allah. Ya, kemudian mau tukeran dengan menyembah patung dan berhala, nggak ada kaitannya dengan patung dan berhala. Maka turunlah surat ini. Jawaban untuk mereka, Allah turunkan surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai selesai. Ini sebab turunnya surat Al-Kafirun. Para bunda rahimakumullah. Adapun tafsiran dari Kul ya ayyuhal kafirun, kul itu katakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, yaitu kaum musyrikin. Wahai ya orang-orang kafir, kaum musyrikin. Kemudian kita perhatikan para bunda di ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat keempat itu sama dengan ayat kedua.
Wala ana abidun ma abadtum, itu artinya sama. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, diulang 2 kali. Ayat yang kelima sama dengan ayat yang ketiga. Wala antum abidun nama a'bud, itu sama dengan ayat yang ketiga. Jadi ayat kelima dengan ayat yang ketiga sama. Berarti diulang berapa kali masing-masing? 2 kali. Dan ini maknanya, ternyata tafsirnya bisa tafsir yang pertama untuk menguatkan. Kami tidak akan menyembah Tuhan kalian dan kalian tidak menyembah Tuhan kami. Diulang, dikuatkan. Tafsiran yang kedua itu bukan pengulangan untuk penegasan. Tapi makna yang pertama, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan kalian dan kalian tidak menyembah Tuhan kami. Itu artinya di masa yang lalu. Aku tidak pernah menyembah Tuhan kalian dan kalian tidak pernah menyembah Tuhan kami. Kemudian di 2 ayat berikutnya yang pengulangan itu untuk yang sedang terjadi dan akan datang, dan kami tidak akan sekali-kali menyembah Tuhan kalian dan kalian tidak akan sekali-kali menyembah Tuhan kami ketika kalian masih musyrik. Makanya tadi tafsirnya apa para bunda? Tafsirnya ini isinya al-ikhlas, mengikhlaskan agama untuk Allah, mengikhlaskan tauhid untuk Allah, beribadah hanya kepada Allah, ya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Kafirun juga disebut apa tadi? Surat Al-Ikhlas. Baru ditutup di ayat yang terakhir, lakum dinukum, untuk kalian ya agama kalian dan untuk kami agama kami. Ini menjadi batasan para bunda hubungan kita dengan non-muslim. Semua non-muslim, apakah Yahudi, Nasrani, Majusi, ya ada Konghucu, ada Hindu, Buddha, semua yang di luar Islam. Bagaimana hubungan kita dengan mereka? Ini batasannya lakum dinukum, agama kalian untuk kalian dan agama kami untuk kami. Artinya apa? Tidak boleh mencampur adukkan agama. Ya, dalam urusan agama masing-masing. Kami punya agama, kami punya ibadah, kalian juga silahkan agama kalian, ritual kalian silahkan. Tapi kalau urusan dunia pripun para bunda? Kalau kita kerjasama boleh tidak? Boleh, urusan dunia silahkan. Kita datang, kita tolong menolong, kita bantu membantu, urusan dunia boleh. Kerjasama, bisnis, usaha, atasan, bawahan, silahkan, itu selama urusan dunia boleh. Tapi kalau sudah urusan agama, maka lakum dinukum waliyadin. Jelas nggih batasannya? Urusan agama ini kembalinya lakum dinukum. Urusan dunia silahkan, selama tidak bertentangan dengan agama, maka urusan dunia semuanya boleh. Ini para bunda rahimakumullah, kajian kita dari surat Al-Kafirun, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu ta'ala a'lam bishawab.